Lantas pemirsa, apa yang sebenarnya terjadi pada pertemuan Gibran dengan Prabowo di Solo 19 Mei lalu? Dan berikut penjelasan dari kubu Partai Gerindra dan juga sudut pandang dari relawan Jokowi. Relawan Jokowi ini pecah nih suaranya, satu ke Ganjar, satu ke Prabowo. Emang benar, Mas Eko, pecah suara nih? Kalau lihat dari hasil survei bukan cuma relawan ini kan kemarin mengantarkan Pak Jokowi jadi presiden. Ya, Sudah dua itu kan periode, selesai dong. ya. Sudah itu selesai dong. Kalau kita ngelihat survei, bukan cuma relawan Pak Jokowi, suara Pak dulu yang milih Pak Prabowo juga banyak juga yang ke Ganjar. Jadi biasa aja. Dalam konteks ini biasa saja. Tapi benar, suaranya saat ini ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Prabowo, benar? Kalau gini deh, kalau relawan Jokowi ya, saya pendukung Jokowi 2014-2019, kan waktu itu ada dua alasan kenapa saya dukung Pak Jokowi. Yang pertama karena saya ingin Pak Jokowi jadi presiden. Alasan yang kedua yang bersamaan karena tidak ingin Prabowo jadi presiden. Kan itu, relawan Pak Jokowi kan ngomongin itu sampai kan. Bang Andre lagi. Enggak, kebetulan relawannya Pak Prabowo kan. Oh iya, gitu oke, loh. oke. Alasannya kan itu. Nah, kalau orang-orang yang relawan Jokowi, kan agak mirip sama saya alasannya waktu itu. Karena cuma ada dua pasangan kan. Saya bingung kalau kemudian pecah. Karena alasannya cuma dua. Pingin Pak Jokowi jadi presiden, yang satu lagi otomatis nggak pingin Pak Prabowo jadi presiden, kan gitu. Relawan Jokowi kan. Nah, kalau misalnya ada benar tapi yang kemarin di Solo itu relawannya Jokowi, Jokowi dan Mas Gibran ya. Relawan Mas Gibran ya. Waktu Mas Gibran maju dari wali kota kan Gerindra juga sebagai partai pengusung. Jadi mungkin saja konfigurasi relawannya juga ada sebagian dari Gerindra gitu lah. Sehingga kemudian sekarang wajar dong ketika Pak Prabowo maju, konfigurasi relawan yang dari Gerindra itu sekarang dukung Pak Prabowo, menurut saya sih wajar-wajar. Jadi cara bacanya mungkin gini, relawan yang mendukung Pak Prabowo nggak pengen Pak Ganjar jadi presiden gitu. Kalau dilihat dari survei, kan ada suara yang dulu mendukung Pak Prabowo, ada yang juga milih Pak Ganjar, ada yang milih Pak Anies, kan gitu. Survei yang ada, coba perhatikan hasil surveinya. Jadi konteks kemarin itu sebenarnya sesuatu yang wajar menurut Mas Eko? Wajar, karena waktu itu Mas Gibran kan menjadi wali kota didukung sama Partai Gerindra. Tentu saja banyak orang-orang dari, atau katakanlah kader-kader Gerindra atau simpatisan Gerindra yang ikut mendukung Mas Gibran. Nah, kalau sekarang Pak Prabowo datang kemudian mereka mendukung Pak Prabowo, memang di situ kan teman-teman dari Gerindra kan pasti harus dukung Pak Prabowo dong. Mas Eko, kira-kira Pak Jokowi tahu nggak? Maksudnya memberikan restu juga nggak? Ada relawan yang ke Pak Ganjar, ada relawan yang ke Pak Prabowo? Sampai saat ini Pak Jokowi belum pernah ngomong harus ke A, harus ke B gitu loh. Dilepaskan aja. Jangan gerasa gerusu, kata Pak Jokowi. Maksudnya ya jangan gerasa gerusu itu ya nggak usah keburu-buru. Tetapi yang paling pasti nggak ada larangan juga kalau kita mau ke Ganjar gitu. Kita nggak pernah ada diskusi apa-apa. Bang Andre, kalau kemarin pertemuan jadi ngobrol apa Bang? Pak Prabowo sama Mas Gibran. Jadi gini, Pak Prabowo itu Jumat itu memang direncanakan berkeliling Jawa Tengah. Nah, beliau ke Pekalongan, lalu memang direncanakan Sabtu pagi beliau ke Pacitan. Nah, ada pertemuan dengan Pak SBY. Sehingga beliau merencanakan transit itu di Solo. Nah, dalam adat ketimuran ya, tentu Pak Prabowo dalam tanda kutip lah laporan sama penguasa wilayah, yaitu Pak Wali Kota, karena beliau bermalam di Solo. Nah, Pak Wali Kota, Mas Gibran sebagai Wali Kota punya rasa ketimuran juga. Ada menteri datang, tentu dijamu oleh Mas Gibran. Sehingga terjadilah makan malam silaturahim antara Pak Prabowo dengan